Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Yes, tentunya sehat. Jangan lupa tetap semangat menjalani hari ini. Mama Papa, bagaimana kabarnya juga? Puji Tuhan, Mama Papa pasti sehat ya. Nah, jangan lupa untuk tetap selalu ceria. Ya, adik-adik juga harus tetap selalu di rumah. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita bersama. Adik-adik, selama adik-adik di rumah, jangan terlalu sering ya adik-adik main HP karena bisa merusak mata adik-adik. Dan jangan lupa ya untuk setiap hari membaca SPAH-nya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Ika dan juga Kak Glendi. Firman Tuhan hari ini juga akan dilayani oleh Kak Jojo. Yuk adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Betul. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kak Donang, musiknya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dengan judul Mari Tuturkan Kembali. Kak Donald, mari. Mari tuturkan kembali kisah yang kita benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di
Selamat pagi adik-adik. Hai. Halo. Hari ini kakak senang banget karena kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk membuka semua Alkitabnya. Ayo kita buka adik-adik Alkitabnya. Alkitab hari ini terdapat dalam Efesus 1 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Adik-adik, sambil Alkitab kita tetap terbuka, kita mau berdoa adik-adik. Tetapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu sebelum berdoa adik-adik ya. Jari jempol, jari telunjuk, 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan Yesus masih memberkati kami semua. Tuhan Yesus, hari ini adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati adik-adik agar bisa duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14 yang menyatakan, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik pernah dengar gak nama permainan Lego? Ya, permainan Lego adik-adik. Pasti adik-adik semuanya tahu permainan Lego. Adik-adik, waktu adik-adik bermain Lego, tanpa adik-adik sadari, waktu adik-adik bermain, adik-adik itu sedang membuat sebuah karya loh adik-adik. Ya, sebuah karya adik-adik. Karena Lego cara bermainnya, kita itu menyusun dari Lego yang paling kecil hingga besar adik-adik. Kita bisa membentuk apa aja. Kita bisa membentuk hewan, kita bisa membentuk tumbuhan, dan yang paling banyak kita bisa membentuk sebuah bangunan adik-adik dalam permainan Lego itu. Nah adik-adik, hari ini Kak Jojo mau cerita tentang karya Tuhan. Adik-adik, karya Tuhan ini sangat luar biasa adik-adik, sangat hebat. Kak Jojo, karya Tuhan itu apa aja sih? Adik-adik, karena Tuhan Yesus itu hebat dan Tuhan itu luar biasa, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua, kepada adik-adik semuanya. Makanya Tuhan membuat karya di dalam hidup adik-adik semuanya. Karya-karya Tuhan di dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik itu adalah, yang pertama, kita diberikan keselamatan dan hidup yang kekal oleh Tuhan loh adik-adik. Yang kedua, Tuhan bisa membuat kita selalu untuk mengucap syukur. Jadi kita bisa selalu bersyukur dalam segala hal adik-adik. Yang ketiga, lewat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam diri adik-adik, Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini adik-adik. Luar biasa banget kan Tuhan Yesus, hebat banget Tuhan adik-adik. Kak Jojo mau ajak adik-adik untuk bilang, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. 1, 2, 3. Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Adik-adik, karena Tuhan sudah luar biasa banget buat kita, karena Tuhan
udah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, karya-karyanya selalu diberikan untuk kita, maka kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik. Kita harus kembalikan karya-karya terbaik kepada Tuhan adik-adik. Kak Jojo, cara memberikan yang terbaik pada Tuhan tuh gimana sih? Adik-adik, cara kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah terutama kepada sesama kita adik-adik. Di sini siapa yang punya teman? Ya, pasti adik-adik semuanya punya teman dong. Pasti punya mama papa, punya opa oma, pasti punya adik atau kakak. Sama seperti Kak Jojo. Kak Jojo punya mama papa, opa oma dan juga teman-teman. Tapi pernah gak sih adik-adik, kalau misalnya adik-adik yang udah sekolah nih, di sekolah tiba-tiba teman-teman adik-adik, jalan adik-adik lagi nulis nih, lagi ngerjain tugas, tiba-tiba pulpen atau pensilnya diambil dan tiba-tiba adik-adik marah. Aku kesel banget sama dia, aku marah sama dia, bete lah pokoknya. Adik-adik pernah gak melakukan seperti itu? Tetapi adik-adik, kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik pada Tuhan lewat caranya kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mencintai sesama kita, harus mengasihi sesama kita, dan harus selalu mengucap syukur adik-adik akan sama kita. Jadi kalau kita dijailin sama teman kita, atau di rumah kita dijailin sama adik kakak kita nggak boleh marah adik-adik, tapi kita harus tetap mengasihi, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan sudah memberikan mama papa, sudah memberikan opa oma, bahkan sudah memberikan teman-teman buat kita. Jadi kita harus mengasihi mereka selalu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai mereka adik-adik. Nah adik-adik, itu adalah cerita yang kakak bisa ceritakan hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik bisa mengingat firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai kami semua hingga pada saat ini. Pada hari ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati adik-adik semua, agar adik-adik bisa selalu mengingat isi firman Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.